Hujan malam itu seperti hujan-hujan sebelumnya. Deras, turun tanpa kompromi. Jalanan basah dan lengang, lampu-lampu kota memantul samar di aspal hitam, mengaburkan pandangan siapapun yang tak waspada. Gina menggenggam kemudi erat-erat. Matanya sesekali melirik jam digital yang menunjukkan pukul 22.45. Ia baru saja pulang dari kunjungan mendadak ke proyek properti miliknya di luar kota. Seharusnya Rendra, suaminya, ikut. Tapi seperti biasa, alasannya terlalu banyak. Katanya sedang sibuk menyiapkan presentasi penting untuk calon investor baru. Gina percaya, atau pura-pura percaya, karena belakangan ini, hatinya sering merasa berat. Perubahan sikap Rendra terasa makin nyata. Dingin, acuh, kadang nyaris tak peduli meski ia berada di ruangan yang sama dengannya. Mobil melaju stabil, tapi perasaannya tak tenang. Ia baru saja menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati di jalan, Bu Gina. Tidak semua orang yang Anda cintai ingin Anda pulang. Gina menahan napas. Pesan itu aneh, mengancam, tapi dengan cara yang halus. Ia mencoba menelepon nomor itu, tapi tidak aktif. Sesuatu terasa salah. Ia menoleh ke kaca spion. Jantungnya berdetak cepat saat melihat sebuah mobil sedan hitam mengikuti dari jarak yang terlalu dekat. Gina mempercepat laju mobil. Tapi di tikungan menurun, hal yang tak pernah ia duga terjadi. Dari arah berlawanan, sebuah truk pengangkut menyalip dengan liar, membuyarkan konsentrasinya. Dalam hitungan detik, mobil Gina tergelincir, menghantam pembatas jalan, lalu terguling hingga akhirnya terhenti dengan kaca pecah dan bodi ringsek. Gelap. Suara sirene ambulans menusuk telinga petugas jaga di IGD Rumah Sakit Citra Harapan. Seorang perempuan tak sadarkan diri digotong masuk dengan darah mengalir dari pelipis dan tangan kanannya. Beberapa luka memar terlihat di bagian dada dan kaki. Perempuan, usia 35 tahun, kecelakaan tunggal. Nama, Gina Ardianti, kata petugas medis. Dokter Yoga, dokter jaga malam itu, langsung turun tangan. Ia kenal Gina. Ia tahu perempuan ini bukan pasien biasa. Pemilik jaringan properti Ardianti Group. Namanya sering muncul di media bisnis. Tapi sekarang, dia hanya manusia rapuh di ranjang rumah sakit. Napasnya berat, jantungnya lemah. Segera ke ICU. Kita lakukan CT scan kepala dan periksa trauma dalam, perintah dokter Yoga. Rendra datang 2 jam kemudian. Ia tampak panik, tapi tidak sepenuhnya kaget. Matanya merah, tapi bukan karena air mata. Lebih seperti kurang tidur atau terlalu banyak pikiran. Ia berdiri lama di balik kaca ICU, memandangi istrinya yang terbaring diam, tubuh dipenuhi selang dan peralatan medis. Namun, saat perawat meninggalkannya sendirian di ruangan itu, wajah Rendra berubah. Panik itu menguap, digantikan ekspresi dingin yang sulit dijelaskan. Ia mendekat ke ranjang istrinya, lalu duduk di sisi kepala Gina. Menatapnya lama. Lalu ia berbisik sangat pelan. Cepatlah meninggal, Gina. Dengan begitu semua ini berakhir. Harta, perusahaan, rumah, semuanya akan jadi milikku. Kau sudah cukup hidup di dunia ini. Ia bangkit dan pergi tanpa suara. Yang tak ia tahu, di dalam tubuh Gina yang tampak tidak sadar, ada kesadaran samar yang mendengar segalanya. Beberapa hari berlalu. Koma Gina terus dipantau. Kondisinya stabil, tapi belum ada reaksi. Dokter Yoga heran. Gelombang otak Gina menunjukkan aktivitas. Ia seharusnya tak sepenuhnya tidak sadar. Tapi tidak ada gerakan, tidak ada suara. Sementara itu, Rendra mulai sibuk mengurus hal-hal lain. Ia mulai mendekati tim legal perusahaan Gina, berpura-pura mewakili istrinya. Ia mulai meminta akses penuh ke rekening pribadi Gina. Ia menyampaikan pada kolega-kolega bahwa kemungkinan besar Gina tidak akan kembali.
Gina tidak bisa bicara, tidak bisa membuka mata, tapi pikirannya mulai jernih. Ia mencoba mengingat kembali kata-kata itu. Cepatlah meninggal. Dan untuk pertama kalinya, Gina tahu bahwa kecelakaan itu bukan sekadar kecelakaan. Hening. Gelap. Gina merasa seperti tenggelam dalam ruang yang tak berbentuk. Tak ada dinding. Tak ada langit. Tak ada dasar. Tapi perlahan, suara-suara samar mulai mengisi kehampaan itu. Denting alat medis, bisikan perawat, kadang suara orang menangis, dan sesekali, suara laki-laki itu. Suaminya, Rendra. Dokter bilang otaknya masih aktif. Tapi kemungkinan sadar? Kecil. Kita hanya bisa berdoa, Pak. Ya, tentu. Setelah itu, suara langkah menjauh. Tapi Gina tetap mendengar semuanya. Suara itu menancap dalam kesadarannya yang samar, seolah dunia enggan membiarkannya benar-benar tidur. Di dunia nyata, tubuhnya lemah, tapi pikirannya hidup. Ia menyadari sesuatu. Ia tidak mati, tapi juga belum hidup sepenuhnya. Ia terperangkap dalam ruang di antara, dan dalam ruang itu, ia menjadi saksi atas kenyataan yang selama ini ditutupinya sendiri. Waktu tak terasa di alam koma. Tapi Gina mulai bisa membedakan siang dan malam dari pola suara yang datang. Siang hari ramai, suara langkah kaki petugas, dokter berdiskusi, bahkan suara tawa ringan para perawat muda. Malam sunyi, sepi. Tapi di malam-malam itulah Rendra sering datang. Pertama kali, ia datang dengan suara panik. Mengeluh soal biaya rumah sakit yang mahal. Menyalahkan kenapa Gina harus mengemudi sendiri malam itu. Tapi malam berikutnya, suaranya berbeda. Dingin. Berbisik. Kalau kamu meninggal, semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa mengurus segalanya tanpa legalitas yang ribet. Suara itu mengguncang Gina. Ia ingin berteriak, ingin membuka mata, tapi tubuhnya tak merespons. Ia hanya bisa mendengar, menyerap, dan mengingat. Dan semakin hari, semakin jelas satu hal. Suaminya menginginkan kematiannya. Beberapa malam kemudian, Rendra kembali. Tapi ia tidak sendiri. Suara langkah perempuan bersamaan masuk ke dalam ruangan. Suara tawa kecil. Suara parfum tajam menusuk hidung Gina meski samar. Perempuan itu bicara dengan suara manja. Kamu yakin dia nggak bisa dengar? Tenang aja. Dia udah koma berhari-hari. Dokternya bilang kecil kemungkinan sadar. Jadi, kapan kita bisa nikah? Seketika, sesuatu di dalam Gina meledak. Bukan secara fisik, tapi batinnya, harga dirinya. Ia mengenali suara itu. Seorang wanita yang pernah ia temui secara tidak sengaja di pesta perusahaan 6 bulan lalu. Wajah cantik, tubuh semampai, dengan senyum manipulatif. Namanya Natasha. Rendra tertawa kecil. Sabar. Begitu dia pergi, semua sah milikku. Perusahaan, properti, akun bank. Kita bisa pindah ke Bali atau ke Eropa kalau kamu mau. Kamu janji? Iya. Tapi kamu juga jangan rese. Jangan nyebar-nyebar gosip dulu. Tunggu waktu yang pas. Mereka mencium. Di hadapan tubuh istri sah yang sedang koma. Itu bukan sekadar pengkhianatan. Itu penistaan. Dan bagi Gina, itu jadi semacam pemantik. Di dalam diam, ia membuat sumpah. Jika aku bisa bangun, aku akan menghancurkan mereka. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan akal, hukum, dan harga diri. Esok paginya, Dokter Yoga datang seperti biasa. Ia melihat monitor jantung Gina, lalu menatap wajahnya yang tampak lebih tenang dari biasanya. Ia menghela napas, lalu memegang tangan Gina dan berbisik lembut. Kalau kamu bisa mendengar, bertahanlah.
Jangan menyerah. Tubuh Gina tak bergerak. Tapi di dalam pikirannya, ia ingin berkata, "Aku mendengar, Dok, dan aku akan bertahan, karena aku akan bangkit." Di luar ruangan, Rendra sedang duduk bersama salah satu notaris yang dulu sering menangani legalitas aset perusahaan Gina. Ia berbicara dengan nada meyakinkan, seolah pemilik segalanya. Sementara itu, di tempat tidurnya, Gina menyusun satu persatu potongan fakta, rencana, dan kemarahan yang terbungkus dalam ketenangan luar biasa. Ia tahu, waktu akan jadi senjatanya. Dan ketika saatnya tiba, ia akan membuka mata, bukan sebagai istri yang kembali lemah, tapi sebagai wanita yang akan menuntut semuanya sampai lunas. Untuk pertama kalinya setelah hampir 2 minggu koma, Gina membuka matanya. Perlahan, berat, dan hanya beberapa detik, tapi cukup untuk menandai satu hal penting. Ia kembali. Namun, bukan Gina yang sama. Tidak ada ekspresi keterkejutan. Tidak ada air mata lega. Di dalam dirinya, hanya ada satu keputusan. Diam dulu. Biarkan mereka berpikir aku masih tak sadar. Biarkan mereka lengah. Mata itu menutup lagi, seolah tertidur. Tapi dalam diam, Gina mulai memproses ulang semuanya. Kata-kata Rendra, suara Natasha, gerak-gerik yang ia rekam di dalam pikirannya. Semua sudah terekam seperti potongan film yang jelas dalam kesadarannya. Esok harinya, Dokter Yoga datang melakukan pemeriksaan rutin. Ia mengecek refleks tubuh Gina. Tangan Gina sedikit bergerak. Alisnya pun sedikit berkedut. Dokter itu tersenyum. "Gina, kamu dengar saya, ya?" Gina tidak menjawab, tapi napasnya berubah. Ritmenya tidak lagi lambat dan datar seperti sebelumnya. Tubuhnya perlahan memberikan sinyal-sinyal kecil kehidupan. Yoga merasakannya. Dia sedang memilih diam. Kalau kamu sadar, kamu tidak harus buru-buru bicara. Tapi aku tahu kamu sudah kembali. Dan aku akan ada di pihakmu. Bisiknya saat tak ada siapapun di ruangan. Gina tahu Dokter Yoga berbeda. Ia tidak seperti Rendra yang berpura-pura peduli. Tidak seperti perawat yang hanya melihat dirinya sebagai pasien. Pria itu menatapnya dengan rasa hormat dan tenang, seolah memahami bahwa kesadarannya adalah rahasia besar. Dan Gina memilih, ia akan mulai dari sini. Hari-hari berikutnya, Gina memainkan perannya dengan sempurna. Ia berpura-pura tertidur, sesekali membuat gerakan kecil yang bisa dimaknai sebagai reaksi spontan. Ia mengamati siapa saja yang datang menjenguk. Beberapa rekan bisnis datang. Sebagian tulus, sebagian terlihat hanya ingin tahu apakah perusahaan akan berpindah tangan ke Rendra. Tapi yang paling sering datang, tentu saja, Rendra. Dan dari malam ke malam, ia semakin menunjukkan wajah aslinya. "Besok aku akan bawa notaris. Surat kuasa udah hampir selesai. Harta kamu bakal berpindah semua. Sayang, kamu itu nggak butuh apa-apa lagi. Tidur aja selamanya." Gina mendengarnya sambil menahan emosi. Ia ingin menatapnya tepat di mata dan berkata, "Kamu yang akan aku hancurkan pelan-pelan." Tapi belum sekarang. Belum saatnya. Gina mulai mengingat semua detail penting. Ia pernah memberikan surat kuasa atas nama Rendra untuk mengelola aset pribadi saat mereka baru menikah. Ia ingat semua properti yang pernah dibeli atas nama bersama. Ia tahu ada rekening yang belum sempat dipindahkan atas nama Rendra. Ia juga tahu siapa notaris yang paling bisa dipercaya untuk berpihak padanya. Namun ia juga sadar, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia masih terbaring. Suaranya belum keluar. Bahkan untuk mengangkat tangan secara penuh pun, ia harus menahan sakit. Tapi itu tidak menghalangi pikirannya untuk tetap tajam. Ia tahu, pertama, ia harus pulih. Kedua,
ia harus menghubungi orang kepercayaannya. Ketiga, ia harus membuat Rendra percaya bahwa ia tidak akan pernah sadar. Strategi ini adalah perang dingin, dan ia harus menang secara diam-diam. Suatu siang, saat perawat keluar untuk mengganti perban, Gina berhasil menggoyangkan jari telunjuk kanannya sebanyak 3 kali. Tanda yang kecil, tapi cukup untuk memanggil perhatian perawat kembali masuk dengan wajah terkejut. "Bu Gina, Anda sadar?" Gina tidak menjawab, tapi matanya terbuka perlahan. Ia menatap langsung ke mata si perawat, penuh makna. Perawat langsung memanggil dokter. Dokter Yoga datang tergesa, memeriksa semua reaksi tubuh Gina. "Selamat datang kembali, Gina," ujarnya sambil menahan senyum lega. Gina mengedip pelan. "1 kali. Kalau kamu bisa mengedip, berarti kamu sadar. Tapi kamu belum perlu bicara. Kita akan bantu pemulihanmu bertahap. Tapi, boleh aku tanya sesuatu?" Gina menatapnya tenang. Dokter Yoga mendekat dan berbisik, "Kalau kamu sadar sejak beberapa waktu lalu, kedip 2 kali." Gina berkedip 2 kali. Dokter itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, aku mengerti. Percayalah, aku akan lindungi rahasiamu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Gina tidur dalam perasaan aman. Ia punya sekutu, ia punya waktu, dan yang terpenting, ia sudah kembali. Satu-satunya hal yang belum dimiliki Rendra adalah kemenangan. Dan itu tidak akan pernah ia dapatkan. Hari ke-17 sejak kecelakaan. Gina duduk di ranjang rumah sakit dengan tubuh masih lemah. Tetapi tatapannya sudah jauh berbeda. Tenang, fokus, dan lebih tajam dari siapapun yang masuk ke ruangan itu. Perawat-perawat menyambut pemulihannya dengan senyum, menganggap ini keajaiban. Dokter Yoga menyusun jadwal terapi fisik dan pemulihan bicara. Tapi hanya ia yang tahu, Gina tidak amnesia, tidak linglung, dan tidak kosong. Ia mengingat semuanya, termasuk bisikan kematian dari mulut suaminya sendiri. Yang tidak diketahui orang-orang di sekitarnya adalah, Gina kini sedang menjalankan peran terbaik dalam hidupnya. Peran seorang istri yang masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Rendra datang malam itu dengan wajah bersinar. Wajah seorang suami yang seolah-olah baru saja menerima kabar membahagiakan. Ia membawa bunga dan 1 kotak makanan ringan kesukaan Gina. "Sayang, akhirnya kamu sadar juga." Ia mencium kening Gina dengan lembut. Gina hanya tersenyum kecil. Matanya menatap kosong. Ia pura-pura bingung, pura-pura tidak paham. "Aku kecelakaan, ya?" bisiknya pelan. Rendra mengangguk cepat. Ekspresinya tampak lega. "Iya, tapi semua sudah berlalu. Yang penting sekarang kamu sembuh. Aku selalu di sini buat kamu." Kebohongan demi kebohongan meluncur lancar dari mulut pria itu. Dan Gina, dengan kemampuan akting yang melebihi siapapun, menelannya dengan senyuman. Tapi di dalam kepalanya, ia mencatat semuanya. Nada suara Rendra, kebiasaan baru, bahkan caranya menyentuhnya, berbeda. Dingin, formal, seperti menyentuh orang asing. Dan Gina tahu, sentuhan itu bukan cinta. Itu adalah rasa bersalah yang dibungkus manipulasi. 2 hari setelah pemulihan awal, Gina mulai diperbolehkan berjalan dengan bantuan kursi roda. Dokter Yoga mengatur jadwal terapi yang ringan, namun memberinya kebebasan untuk berada di taman rumah sakit, menikmati udara, dan mengamati. Dalam momen kesendirian itu, ia membuka ponselnya, yang sempat disimpan pihak rumah sakit. Tidak ada pesan dari Rendra selama ia koma. Bahkan dari hari pertama sampai hari ke-15. Kosong. Tapi ada jejak digital lain. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Gambar tangkapan layar. Sebuah bukti.
Foto-foto Rendra bersama seorang wanita di restoran mewah, di apartemen, di mobil Gina sendiri. Wajah wanita itu tak asing. Natasha. Gina mengusap layar dengan tangan gemetar. Tapi bukan karena sedih. Bukan karena terkejut. Tapi karena yang selama ini ia curigai, ternyata lebih menjijikkan dari dugaannya. Ia menggulir lagi pesan-pesan tersebut. Salah satu di antaranya menulis, "Saya tidak tahan melihat perempuan sekuat ibu dikhianati seperti ini. Mereka datang ke sini setiap minggu. Ini apartemen milik ibu sendiri di Kuningan. Sudah saya simpan semua rekamannya. Jika ibu sembuh, hubungi saya. Satpam, Andre." Gina menutup ponsel. Wajahnya tetap tenang. Tapi dalam pikirannya, satu langkah baru terbentuk. Membiarkan semua terus berjalan seperti biasa, sampai saat yang tepat untuk menghantam balik. Sore itu, Rendra datang lagi. Kali ini, ekspresinya sedikit gugup. "Sayang, aku harus keluar kota 3 hari. Urusan kerja." Gina hanya mengangguk. "Perusahaan aman, ya?" "Ya dong. Kamu nggak usah mikirin itu. Kamu istirahat aja. Semua sudah aku urus. Bahkan aku daftarin kamu ke rumah sakit rehabilitasi di luar kota biar kamu bisa pulih lebih cepat." "Ah, begitu ya. Kamu mau aku jauh dari Jakarta, dari saksi, dari pengacara, dari sahabatku sendiri." Pikiran itu terlintas cepat dalam kepala Gina, tapi wajahnya tetap lugu. "Terima kasih, Ren, kamu baik banget," katanya pelan, disertai senyum yang membuat Rendra semakin percaya diri. Sebelum pergi, Rendra mencium keningnya, tapi tak ada kehangatan. Dan Gina pun tidak memberinya kembali ciuman itu. Dalam hati, ia berbisik, "Selamat bermain, suamiku. Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku akan jadi lawan yang tak bisa kamu kalahkan." Malamnya, Gina meminta bantuan perawat membawa buku catatan kecil dan pulpen. Ia mulai menulis dengan tangan yang masih lemah, tapi cukup jelas. "Cek surat kuasa aset bersama. Temui Intan, jangan beritahu Rendra. Temui Andre, satpam apartemen. Ulas kembali isi wasiat dokumen pernikahan. Pantau alur keuangan dari rekening utama. Itu bukan catatan korban. Itu daftar strategi seorang pemain yang siap masuk ke arena balas dendam." Beberapa hari berikutnya, Gina diperbolehkan pulang ke rumah. Tapi sebelum meninggalkan rumah sakit, Dokter Yoga menghampirinya secara pribadi. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil. "Ini rekaman CCTV dalam ruang rawatmu. Hari ke-4 hingga ke-9. Saya pikir kamu ingin menyimpannya. Termasuk semua yang dibisikkan suamimu." Gina menatap benda kecil itu seolah sedang memegang peluru terakhir untuk senjata paling ampuh. "Terima kasih, Dok," ucapnya pelan. Lalu menatap langit-langit ruangan sekali lagi. Ruangan tempat dirinya lahir kembali. Dengan kesadaran penuh dan tekad yang tak akan bisa dihentikan. 1 minggu setelah keluar dari rumah sakit, Gina kembali berdiri di depan cermin kamarnya. Cermin yang sama yang dulu memantulkan bayangan seorang istri yang percaya pada cinta. Kini, bayangan itu berubah. Masih wajah yang sama, tapi dengan tatapan lebih keras, lebih dingin, dan penuh perhitungan. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi pikirannya tajam seperti silet. Setiap gerakan Rendra selama seminggu terakhir diingatnya dengan detail. Ia mencium aroma parfum asing di kerah baju Rendra, menemukan sisa rambut panjang berwarna coklat di jok mobilnya. Dan, yang paling penting, ia sudah memiliki nama, Natasha. Gina tidak terburu-buru menyerang. Ia tahu bahwa kekuatan terbesar dalam balas dendam adalah mengetahui siapa lawanmu sebelum kamu menghancurkannya. Siang itu, Gina diam-diam menghubungi Andre, satpam di apartemennya di Kuningan.
Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana dekat area apartemen, jauh dari pandangan publik. Andre menyerahkan sebuah amplop besar berisi cetakan foto-foto. Di dalamnya, Gina melihat semuanya. Foto Rendra masuk ke apartemen dengan seorang wanita muda berambut panjang. Gambar lain menunjukkan mereka duduk berdekatan, tertawa, berciuman di balkon, bahkan menggunakan kolam renang pribadi. Semua dilakukan di apartemen yang dibeli Gina dengan uang hasil keringatnya sendiri. "Saya tidak tega, Bu Gina," kata Andre pelan. "Saya tahu ini apartemen milik ibu. Saya juga tahu selama ini ibu orangnya baik. Waktu saya tahu perempuan ini bukan saudara atau keluarga, saya mulai curiga. Terima kasih, Andre. Kamu menyelamatkan saya." Gina memindahkan semua foto ke dalam map besar, lalu menyimpannya di tas tangan. Bukti visual ini akan jadi pelengkap sempurna dari bukti suara yang diberikan Dr. Yoga. Tapi belum cukup. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Natasha. Bukan hanya seorang simpanan, tapi apa yang ia cari, dari mana ia datang, dan apa kelemahannya. Hari berikutnya, Gina menghubungi Intan, sahabat sekaligus pengacaranya. Mereka bertemu secara rahasia di kantor kecil milik Intan, yang memang selama ini sering digunakan untuk urusan pribadi klien. Gina menjelaskan segalanya. Kecelakaan, bisikan Rendra, bahkan rencana balas dendamnya. Intan mendengarkan tanpa menyela. Saat Gina selesai, ia membuka laptopnya dan mengetik beberapa kata kunci. Ia menggunakan database hukum, media sosial, dan catatan publik. Nama lengkapnya, Natasha Yuliani. Usia 28 tahun. Pernah kerja sebagai sales property freelance di salah satu proyek milik kamu 5 tahun lalu. Gina mengerutkan kening. 5 tahun lalu? Iya. Dia juga pernah melamar jadi staf keuangan kamu, tapi ditolak. Skor tes psikologinya merah. Gina merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengingat wajah itu. Natasha yang dulu datang ke wawancara dengan wajah cantik dan senyum manis. Tapi Gina tidak pernah tahu bahwa di balik senyum itu ada dendam atau obsesi. Atau mungkin ambisi tanpa batas. Dan satu lagi, kata Intan sambil menggeser layar ke arah Gina. Tertampil foto Natasha berdampingan dengan seorang pria tua. Itu ayahnya. Dulunya kolega lama ayah kamu. Tapi sempat terlibat masalah bisnis bertahun-tahun lalu. Bangkrut karena tidak dibayar dalam proyek yang akhirnya ayahku ambil alih dan selesaikan sendiri, potong Gina pelan. Kepalanya mulai menyusun potongan puzzle yang selama ini tersebar. Natasha bukan hanya simpanan. Ia punya alasan pribadi untuk masuk ke hidup Gina. Dendam keluarga, ambisi pribadi, dan jalur masuknya adalah pria bernama Rendra. Gina berdiri dan berkata dengan suara rendah, "Dia tidak cuma ingin uangku. Dia ingin menghancurkan hidupku. Tapi sekarang, dia yang akan hancur." Sore itu, Gina mengunjungi apartemennya secara langsung. Ia minta Andre membukakan akses menggunakan kode yang masih terdaftar atas namanya. Ia masuk perlahan, mencium aroma parfum mahal yang bukan miliknya. Sepatu wanita di dekat pintu. Cangkir bekas kopi 2 orang di meja. Gorden yang berganti warna. Semua ini jelas. Natasha merasa telah tinggal di sini. Gina hanya berdiri di tengah ruangan, tidak mengubah apapun. Ia memotret seluruh ruangan diam-diam, lalu keluar tanpa suara. Ia tidak perlu mengusir siapapun sekarang, karena sebentar lagi, bukan hanya mereka akan kehilangan apartemen ini, tapi juga harga diri dan rasa aman mereka. Malamnya, Rendra pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia tampak manis, membawa makanan favorit Gina dan duduk di sampingnya seolah tak ada apa-apa. "Tadi aku lihat kamu lumayan sehat. Ya? Mungkin minggu depan kita bisa pergi ke puncak sebentar."
Udara segar bagus buat pemulihanmu, katanya sambil mengusap pundak Gina. Gina tersenyum. Ya, Ren, aku juga pengen jalan-jalan. Udah lama kita nggak pergi bareng. Ia menyuap makanannya perlahan. Dan dengan tatapan netral, ia bertanya, Ren, kamu masih ingat Natasha? Enggak? Yang dulu sempat kerja di salah satu proyek kita? Yang rambutnya panjang, manis gitu orangnya. Rendra tampak kaku beberapa detik, tapi ia tersenyum cepat. Enggak terlalu ingat sih. Banyak banget orang kerja di proyek-proyek itu. Oh, iya juga, ya, jawab Gina sambil menatapnya langsung. Tatapan yang tajam tapi dibungkus hangat. Tatapan wanita yang tahu jauh lebih banyak dari yang ia katakan. Dan malam itu, Gina menambahkan satu daftar baru ke catatan balas dendamnya. 6. Serang Natasha. Tapi bukan dengan emosi. Dengan data dan kehancuran yang legal. 3 tahun lalu, pada malam ulang tahun pernikahan pertama mereka, Rendra memeluk Gina di balkon rumah mereka yang megah. Kota Jakarta membentang seperti lautan cahaya di kejauhan. Angin malam lembut, dan tangan Rendra hangat saat menggenggam jemari Gina. Aku nggak pernah nyangka bisa nikah sama kamu, bisiknya. Gina tertawa kecil. Kenapa? Karena aku terlalu galak. Bukan, karena kamu terlalu sempurna. Waktu itu, Gina percaya sepenuh hati. Rendra adalah pria yang datang saat ia nyaris kehilangan kepercayaan pada cinta. Laki-laki itu manis, sabar, dan tahu bagaimana membuat Gina merasa aman. Atau paling tidak, begitu yang ia tampilkan. Gina membayangkan masa depan bersama Rendra seperti dua mitra sejajar. Sama-sama tumbuh, sama-sama kuat. Karena itu, ketika Rendra mulai membantu mengelola beberapa aset bisnis miliknya, Gina tak curiga. Bahkan saat Rendra memintanya membuat surat kuasa agar bisa menandatangani dokumen properti jika Gina sedang sibuk atau bepergian, Gina menyetujuinya. Ini cuma formalitas, sayang, kata Rendra kala itu. Aku nggak akan utak-atik apapun. Aku tahu kamu yang punya semuanya. Aku cuma mau bantu, biar kamu nggak terlalu capek ngurusin hal teknis. Dan karena ia percaya, karena ia cinta, Gina menyerahkan sebagian besar hartanya atas nama cinta. Gina duduk di ruang kerjanya malam itu. Map-map legal dan digital file dari Intan berserakan di meja. Tubuhnya masih lemah, tapi jemarinya bekerja cepat di keyboard, menelusuri dokumen lama. Ia membuka folder properti pribadi. Puluhan dokumen akta dan sertifikat properti. Ia mulai mengecek ulang satu persatu. Beberapa aset atas nama pribadi, tapi lebih banyak yang berubah statusnya jadi atas nama bersama, atau bahkan hanya atas nama Rendra. Properti di Bandung, nama Rendra. Apartemen Kuningan, nama Rendra dan Gina. Kafling di BSD, sepenuhnya atas nama Rendra. Perusahaan cabang, dikelola oleh Rendra dengan 80% saham transfer dari akun pribadi Gina. Tangannya mengepal. Ia tidak marah karena hartanya berpindah. Ia marah karena dulu ia melakukannya karena cinta, sedangkan Rendra menerima semuanya dengan niat pengkhianatan. Kilas balik ke 2 tahun lalu, saat Gina memutuskan membeli kantor cabang baru untuk Ardianti Group. Ia sedang terlalu sibuk dengan ekspansi dan sempat sakit cukup lama. Rendra mengambil alih sebagian urusan legalitas. Ia menandatangani akta pendirian, mengurus izin bangunan, bahkan membuka rekening operasional atas nama perusahaan baru. Semua dilakukan seolah-olah membantu. Dan Gina, yang waktu itu menganggap Rendra seperti bagian dari dirinya sendiri, tidak menaruh curiga. Ia bahkan sempat mengatakan pada Intan, kalau terjadi apa-apa sama aku, semua aset udah aman. Rendra bisa urus. Dan sekarang, kalimat itu terdengar seperti lelucon pahit dalam kepalanya. Gina menutup map,
lalu menatap layar dengan mata tajam. Ia tidak akan menyesali keputusan masa lalunya, tapi ia akan mengubah semuanya. Ia menelepon Intan malam itu juga. Aku mau semua akta properti dan dokumen kuasa ditarik. Semua yang bisa dibekukan, kita bekukan. Dan semua yang bisa ditarik, kita tarik. Mulai dari hari ini. Intan tidak terkejut. Ia tahu ini akan datang. Aku juga mau periksa jalur uang. Aku yakin ada transfer aset ke pihak ketiga. Kita cari siapa? Intan menjawab, kalau kamu yakin kuat untuk mulai proses hukum pelan-pelan, aku akan atur semuanya. Gina menatap layar laptopnya lama. Foto Rendra sedang tertawa bersama Natasha muncul dari hasil pencarian otomatis di galeri. Bukan pelan-pelan. Aku mau cepat. Tapi diam-diam. Biarkan dia merasa masih menang. Sampai semua yang dia injak hilang di bawah kakinya. Pagi harinya, Rendra pulang dari perjalanan kerja dengan wajah puas. Ia tidak tahu bahwa malam sebelumnya, Gina dan Intan telah membekukan 2 rekening yang dulu digunakan untuk mencairkan hasil penjualan properti. Ia duduk di ruang makan, memeluk Gina dari belakang. Kamu makin segar ya sekarang. Aku seneng banget lihat kamu sembuh. Gina tersenyum, menoleh pelan. Kamu juga kelihatan bahagia banget. Urusan bisnis lancar ya? Alhamdulillah, lancar-lancar. Investor kemarin setuju lanjut. Hebat, ya, katanya pelan. Padahal aku pikir kamu cuma modal nama aku. Rendra tertawa, menyangka itu lelucon. Tapi Gina tidak tertawa. Matanya menatap lurus. Dan Rendra mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Malam itu, Gina berdiri di balkon rumah mereka. Tempat yang dulu jadi saksi janji-janji cinta Rendra. Sekarang, jadi saksi kebangkitan dirinya sebagai wanita yang tak akan lagi menyerahkan hidupnya atas nama cinta kosong. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, dulu aku mencintaimu seperti membangun rumah. Kuat, kokoh, dan penuh harapan. Tapi kamu membakarnya pelan-pelan, sambil bilang itu nyala lilin cinta. Dan sekarang, Gina siap membangun ulang segalanya. Tanpa Rendra, tanpa kebohongan, tanpa rasa bersalah. Pagi itu, Gina menyiapkan sarapan sendiri. Telur orak-arik, roti panggang, dan teh hijau. Tak seperti biasanya. Biasanya ada asisten rumah tangga yang mengurus semuanya. Tapi sejak pulang dari rumah sakit, ia lebih senang mengurus dirinya sendiri. Rasanya seperti mengambil kembali kendali hidup. Satu demi satu. Rendra masuk ke dapur sambil bersiul kecil. Masih mengenakan piyama mahal yang ia beli menggunakan kartu kredit tambahan milik Gina. Wah, tumben. Istriku bangun pagi, bikin sarapan. Kalau gini caranya, aku bisa makin cinta tiap hari, katanya sambil mencium pipi Gina cepat. Gina hanya tersenyum tipis. Silakan duduk. Aku udah bikin 2 piring. Mereka makan dalam diam. Hanya terdengar suara jam dinding dan sendok beradu dengan piring. Sampai akhirnya Gina bertanya dengan nada tenang, hampir datar. Ren, kamu yakin hubungan kita masih sehat? Rendra mendongak, terlihat sedikit bingung. Maksudnya? Aku tanya serius. Kamu masih cinta sama aku? Rendra tertawa kecil. Kok pertanyaannya berat banget? Ya jelaslah. Kalau nggak cinta, ngapain aku rawat kamu waktu kamu koma? Gina menatapnya lekat-lekat. Rawatku? Atau menunggu aku mati? Rendra langsung berhenti tertawa. Suasana berubah dingin. Matanya bergerak cepat. Menilai. Tapi wajahnya tetap tenang. Pria ini manipulatif sampai ke sumsum. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Tanyanya dengan nada tajam. Gak apa-apa, jawab Gina sambil bangkit dari meja.
Aku cuma pengen tahu seberapa jauh kamu bisa pura-pura. Hari-hari berikutnya, Gina mulai memancing Rendra sedikit demi sedikit. Ia membatalkan kartu kredit tambahan yang digunakan Rendra. Pria itu mengamuk, bertanya dengan nada tinggi, "Kenapa kartuku ditolak waktu makan sama klien? Kamu tahu malu nggak, Gin?" "Maaf, aku cuma merapikan keuangan supaya lebih rapi dan efisien. Lagi pula kamu kan punya rekening sendiri," jawab Gina santai. Ia mengubah sistem keuangan rumah tangga. Uang bulanan tidak lagi ditransfer otomatis. Ia minta semua tagihan dikirim atas nama masing-masing. Rendra mulai merasa tak nyaman. Lalu yang lebih mengusik lagi, Gina meminta asisten rumah tangga untuk cuti beberapa hari. "Kenapa? Mau ganti orang?" tanya Rendra, curiga. "Enggak. Aku cuma pengen rumah ini lebih sepi, biar bisa mikir dengan tenang." Dan di tengah semua perubahan itu, wajah asli Rendra mulai muncul. Pada suatu malam, Gina kembali ke rumah lebih malam dari biasanya setelah bertemu Intan dan tim legal. Rendra sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tidak ramah seperti biasanya. "Kamu kemana?" Gina melepas sepatu pelan. "Ketemu teman." "Teman yang mana?" "Intan." "Kenapa? Gak boleh ketemu Intan." Rendra berdiri. Sorot matanya mulai gelap. "Gin, aku capek loh. Aku udah ngurus semua pas kamu sakit. Sekarang kamu malah main tarik uang, batasi kartu, pergi seenaknya. Kamu pikir aku ini apa? Suami boneka?" Gina tetap tenang. Ia duduk, mengambil segelas air, lalu menatapnya tajam. "Aku pikir kamu adalah seseorang yang mencintaiku, bukan mencintai uangku." Rendra diam. Dada naik turun. Wajah memerah. Gina melanjutkan. Suaranya dingin. "Tapi makin kesini, aku sadar kamu cuma mencintai apa yang aku punya." Dan seperti semua pria yang merasa kekuasaannya terancam, Rendra melakukan apa yang biasa dilakukan para pengecut, memutarbalikkan keadaan. "Selama ini aku yang berjuang buat kita, Gin. Aku yang jaga kamu. Aku yang kerja keras jaga aset kamu." "Kerja keras?" Suara Gina meninggi sedikit. "Mengatasnamakan propertiku ke dirimu sendiri itu kerja keras? Selingkuh sama cewek murahan itu pengorbanan?" Seketika suasana hening. Rendra terdiam. Hanya terdengar suara detak jam dan napasnya yang mulai cepat. "Jadi kamu udah tahu?" "Udah lama," jawab Gina datar. "Aku cuma pengen lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura." Rendra tidak menjawab. Ia menatap Gina seperti seseorang yang baru menyadari bahwa permainan sudah terbongkar. "Kamu gak akan bisa buktiin apa-apa, Gin." "Yakin?" tanya Gina. "Yakin aku gak punya bukti kamu bilang pengin aku mati saat aku koma? Yakin gak ada rekaman kamu bawa perempuan lain masuk apartemen yang aku beli?" Keringat mulai membasahi pelipis Rendra. Gina berdiri tegak. "Kamu pikir aku akan terus diam? Salah. Aku bangkit bukan cuma buat pulih, tapi buat menghancurkan semuanya yang kamu curi dariku." Malam itu, Rendra keluar dari rumah. Tak kembali hingga pagi. Tak ada pesan, tak ada telepon. Dan Gina tidak peduli. Dia tahu sekarang bahwa wajah asli Rendra bukan lagi rahasia. Dan dengan wajah asli itu, ia akan mempermalukannya di depan hukum, di depan masyarakat, dan di depan dirinya sendiri. Bukan dengan emosi, tapi dengan rencana. Pagi itu, Gina duduk di kafe tenang di daerah Senopati, mengenakan blus putih sederhana dan blazer abu-abu yang mencitrakan ketenangan, namun tegas. Di hadapannya, secangkir cappuccino yang hampir tak disentuh. Di seberangnya, duduk Intan, sahabat lama sekaligus pengacara kepercayaannya.
Wajah Intan tampak serius sambil membolak-balik berkas dalam map hitam tebal. "Gin, kamu yakin? Ini bukan cuma tentang harta. Ini akan jadi proses hukum yang panjang dan menguras tenaga." Gina menatap Intan lurus, tanpa ragu. "Intan, aku udah hampir mati. Aku koma. Dan di saat aku nggak bisa bicara, dia malah berdoa supaya aku mati. Itu bukan suami. Itu musuh. Dan aku gak akan biarin dia hidup dari hasil keringat aku sambil tidur sama cewek lain." Intan menghela napas. Ia tahu sisi lembut sahabatnya sudah lama mati. Yang duduk di depannya sekarang adalah seorang Gina yang bangkit, tajam, tenang, dan terlatih oleh luka. Selama 2 minggu ke depan, mereka mulai bekerja dalam diam. Gina memberi kuasa penuh ke Intan untuk melakukan pemeriksaan legal atas semua aset yang dulu berpindah tangan. Mereka menelusuri jejak, akta notaris, surat kuasa keuangan, laporan keuangan perusahaan, mutasi rekening pribadi dan perusahaan, dan pencatatan perpindahan saham ke pihak ketiga. Hasilnya mengerikan. Lebih dari 60% aset pribadi Gina, baik dalam bentuk properti maupun kepemilikan bisnis, telah secara langsung maupun tidak langsung beralih ke atas nama Rendra dalam 2 tahun terakhir. Sebagian lagi dipindahkan ke nama pihak ketiga, Natasha. Dia lebih dari sekadar selingkuh, gumam Intan sambil menunjukkan bagan alur uang. "Ini rekayasa aset. Mereka udah main dari lama. Rapi, tapi belum cukup rapi untuk kabur dari hukum." Gina mengangguk pelan. Ia menatap laporan itu seperti menatap laporan penyakit kanker stadium akhir. Tapi tak ada ketakutan di wajahnya. Hanya keteguhan. "Gue mau semua yang bisa dibekukan, dibekukan." Intan mengangguk. "Udah gue urus. Gue juga udah panggil auditor independen buat urusan aset perusahaan. Kita perlu bukti kuat kalau dia penyalahgunaan kepercayaan, bahkan bisa masuk pasal pidana." Gina tersenyum dingin. "Bagus. Semakin dalam dia tenggelam, semakin sulit dia berenang keluar nanti." Mereka juga mulai menyusun strategi gugatan cerai. Gina tidak mau sekadar keluar dari pernikahan. Ia ingin mengambil kembali semuanya. Harta, reputasi, bahkan rasa percaya diri yang sempat dicuri. Strategi mereka terdiri dari 3 tahap. Pengumpulan bukti perselingkuhan dan penipuan finansial. Chat, rekaman suara, rekaman CCTV dari apartemen yang dibeli atas nama Natasha. Dokumen perpindahan aset ke pihak ketiga tanpa dasar legal. Bukti transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan dan pribadi. Pembekuan aset dan gugatan pracerai. Pembekuan rekening bersama. Permohonan pengawasan aset ke pengadilan. Gugatan legal terhadap nama Rendra di perusahaan. Gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi. Tuntutan pengembalian aset. Pembagian harta dengan bukti bahwa sebagian besar diperoleh sebelum pernikahan. Gugatan atas dasar penelantaran emosional dan niat buruk. Suatu malam, Gina dan Intan duduk di teras belakang rumah sambil memandangi langit. "Gue kadang masih nggak percaya. Tan, dulu gue pikir dia penyelamat gue. Orang yang bakal lindungin gue." Intan menyentuh tangan Gina. "Kamu gak salah karena percaya. Kamu salah karena percaya terlalu lama." Gina tertawa pelan. "Pahit. Tapi sekarang gue yang akan jadi mimpi buruk dia." Hari-hari berjalan cepat. Rendra masih belum tahu bahwa semua pergerakannya mulai dilacak. Gina tetap bersikap biasa di rumah. Bahkan sesekali masih tersenyum. Masih memasak sarapan. Rendra, yang merasa aman, mulai bertindak lebih sembrono. Satu sore, Gina menemukan bon pembelian kalung berlian di meja kerja Rendra, atas nama Natasha. Dengan tenang, ia memfotonya, dan menyimpannya dalam folder digital bernama, Bukti Pengkhianatan.
Dan saat Rendra mulai mencoba menyentuhnya di malam hari, Gina menolaknya dengan lembut namun dingin. Aku belum nyaman. Masih trauma. Gina tersenyum. Bukan. Sekarang aku cuma lagi hati-hati memilih siapa yang boleh menyentuhku. Malam itu, Intan mengirim pesan pendek. Gugatan bisa diajukan minggu depan. Semua bukti sudah cukup kuat. Mau kita mulai? Gina menatap layar ponselnya lama. Lalu ia membalas. Mulai. Aku sudah siap. Dan di saat yang sama, Rendra masuk ke kamar dengan senyum bodoh, tanpa tahu bahwa semua pintu yang dulu terbuka untuknya, kini akan ditutup. Satu persatu. Secara legal. Permanen. Hari Senin, pukul 9.15 pagi. Rendra melangkah santai ke kantor utama perusahaan Gina yang bergerak di bidang pengembangan properti. Ia mengenakan setelan jas biru tua dengan dasi merah marun, tampak percaya diri seperti biasanya. Langkahnya ringan, bahkan sempat menyapa beberapa karyawan dengan anggukan sok ramah. Namun setibanya di lantai direksi, ia disambut oleh hal yang tak terduga. Akses sidik jarinya tak lagi dikenali. Maaf, Pak. Sistem kami menolak akses Bapak sejak tadi pagi. It sedang mencoba. Apa maksudnya ini? Bentak Rendra pada resepsionis. Belum sempat menjawab, datang seorang petugas keamanan membawa surat dari bagian hukum internal. Isinya singkat. Surat pembekuan hak akses terhadap seluruh sistem, ruang, dan aset milik PT Gina Sentosa Properti berdasarkan permintaan resmi Direksi Utama, Ibu Gina R. Astari. Wajah Rendra berubah merah. Ia meremas surat itu dan langsung mengambil ponselnya. Ia menekan nama Gina dan menunggu sambungan. Nada tunggu. 1, 2, 3. Tersambung. Apa yang kamu lakukan, Gina? Gina menjawab dengan suara dingin. Terukur. Hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu gila. Gak ada persetujuanku untuk ini. Kamu pikir kamu masih punya hak suara? Suara Gina terdengar tajam. Semua saham yang kamu miliki di perusahaan itu adalah hasil hibah dari aku. Dan sekarang aku sudah cabut. Pengalihan itu batal demi hukum karena dibuat di bawah manipulasi emosional. Tim hukummu akan segera dapat surat. Sebelum Rendra sempat membalas, Gina menutup telepon. Permainan telah dimulai. Hari itu menjadi pukulan pertama bagi Rendra. Beberapa jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa rekening pribadinya juga dibekukan sementara atas permintaan pengadilan. Gina, lewat pengacaranya Intan, mengajukan permohonan peninjauan terhadap aliran dana ke beberapa rekening atas nama pihak ketiga. Nama Natasha termasuk di dalamnya. Rendra panik. Ia menelepon pengacaranya sendiri. Sayangnya, semuanya bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Gina dan Intan sudah mendahului langkahnya. Saat malam datang, Gina pulang dengan tenang. Rendra sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah tegang. Apa maksud semua ini? Kamu mau bikin aku jatuh miskin? Gina melepas tasnya pelan. Duduk. Tidak. Ren. Aku gak mau kamu jatuh miskin. Aku cuma mengembalikan semuanya ke proporsi yang benar. Kamu ambil yang bukan milikmu. Sekarang aku ambil lagi. Semua itu kita bangun bersama, teriak Rendra. Benar, jawab Gina. Kali ini tatapannya menusuk. Tapi, kita, yang kamu maksud adalah aku yang bekerja, dan kamu yang menghabiskan. Aku yang menandatangani kontrak. Kamu yang makan hasilnya. Aku yang tidur di rumah sakit. Kamu yang tidur sama wanita lain. Rendra kehabisan kata. Gina berdiri dan menatapnya tajam. Kamu pikir aku gak tahu? Aku tahu kamu daftarkan properti atas nama Natasha. Aku tahu kamu bawa dia ke apartemen yang aku beli.
Aku tahu kamu sudah atur rekening bersama kita jadi milik kamu sendirian. Dan aku juga tahu kamu bisikan harapan kematianku saat aku koma. Beberapa hari berikutnya, Rendra mulai merasakan apa yang berarti kehilangan kontrol. Mobil mewah yang biasa ia pakai ditarik karena masih dalam cicilan atas nama perusahaan. Kartu kredit utama diblokir oleh bank atas permintaan Gina sebagai pemilik utama rekening gabungan. Apartemen tempat ia menyimpan Natasha resmi dipasangi segel karena menjadi bagian dari sengketa aset. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra benar-benar takut. Gina menjalankan semuanya seperti seorang jenderal dalam perang yang dingin namun menghancurkan. Dengan kepala dingin, ia memberi wewenang penuh pada Intan untuk memeriksa semua pengalihan aset dan mengejar celah hukum terkecil. Sementara itu, Rendra mulai kehilangan arah. Ia coba menghubungi Natasha, tapi wanita itu mendadak sulit dihubungi. Uang berhenti mengalir. Bahkan, teleponnya mulai diabaikan. Sore itu, Rendra datang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke kamar Gina tanpa mengetuk. "Kita bisa bicara." Gina sedang membaca laporan finansial perusahaan. Ia tidak menoleh. "Silakan bicara. Tapi aku tidak janji akan mendengar." Rendra menarik kursi dan duduk. Nada bicaranya berubah. Lebih lembut. Lebih manja. "Gin, aku minta maaf. Mungkin aku memang hilaf. Mungkin aku terlalu nyaman. Tapi aku gak pernah benar-benar pengin kehilangan kamu." Gina meletakkan laporan, lalu menatap langsung ke mata suaminya. "Kamu tidak kehilangan aku, Rendra. Kamu kehilangan akses ke uangku. Itu yang kamu sesali, bukan kehilangan aku. Aku serius, Gin." Gina hanya menghela napas, berdiri, lalu berkata, "Aku juga serius. Ini belum selesai. Aku belum menggugat cerai kamu. Tapi saat aku lakukan, itu bukan lagi ancaman. Itu final." Dan di tengah malam itu, saat hujan turun deras, Gina berdiri di depan jendela, menatap keluar. Di balik segala ketegangan, ia tahu, permainan sudah dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai seluruh hidup Rendra runtuh. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia sudah cukup lama jadi korban. Sekarang gilirannya membalas, dengan hukum, bukti, dan kehormatan. Pagi itu, Gina berdiri di depan cermin besar di ruang walk-in closet. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan gaun kerja berwarna navy. Penampilannya sempurna, namun lebih dari sekadar fisik. Tatapan matanya kini tegas, bahkan dingin. Gina yang lama, yang penyayang dan mudah percaya, sudah terkubur bersama rasa sakit di ranjang rumah sakit. Ia turun ke ruang makan, dan mendapati Rendra sudah duduk, tampak rapi dengan senyuman yang coba dipaksakan tampak tulus. "Aku bikin sarapan hari ini," ucap Rendra sambil menunjuk omelet yang sudah dingin di atas meja. Gina duduk, diam, tidak menyentuh makanan itu. Rendra membuka obrolan hati-hati. "Gin, kita dulu baik-baik aja. Aku tahu aku banyak salah. Tapi aku pengin kita mulai lagi." Gina menatap Rendra lekat-lekat, lalu berkata datar, "Mulai dari mana, Ren?" "Dari hari kamu bisikan harapan kematianku di rumah sakit." Rendra tercekat. "Aku panik waktu itu. Aku bingung. Aku gak serius." "Berarti kalau kamu marah atau bingung, kamu jadi jahat." Gina tersenyum kecil, lalu berdiri. "Terima kasih sarapannya. Tapi aku gak makan dari tangan orang yang berharap aku mati." Hari-hari berikutnya, Rendra berubah jadi sosok yang menjilat. Ia mulai berusaha jadi suami ideal, menjemput Gina di kantor, mengirimkan bunga ke ruang kerjanya, memasak makan malam, dan bahkan meninggalkan catatan kecil di tempat tidur. "Aku mencintaimu, sayang. Maafkan aku."
Namun bagi Gina, itu semua hanya manuver panik. Cinta yang mendadak muncul setelah akses ke kekuasaan dan uang menghilang, bukanlah cinta, itu strategi bertahan hidup. Sementara Rendra mencoba merangkai romansa baru, Gina merekam semuanya diam-diam. Ia ingin bukti bahwa Rendra sedang memainkan peran, bukan menjalani perubahan hati. Dan bukti itu datang lebih cepat dari dugaan. Suatu malam, Gina menugaskan seorang penyelidik swasta untuk mengikuti Rendra setelah ia pamit keluar rumah, mengaku ingin menenangkan diri di masjid. Hasilnya, foto-foto Rendra dan Natasha makan malam bersama di Hotel Bintang 5. Bahkan lebih parah, Rendra tampak menyerahkan amplop yang diduga berisi uang. Gina hanya memandangi foto-foto itu sambil mengangkat alis. Ia mencetak semuanya, memberi tanggal, menyusun berkas demi berkas dalam map hitam bertuliskan, fase manipulasi emosional. Esoknya, Rendra kembali pulang membawa seikat bunga mawar dan satu kotak kalung kecil. "Gin, aku beliin kamu ini. Tanda cinta. Kamu masih ingat pertama kali aku beliin kamu kalung di Bali?" Gina menerimanya, membuka kotaknya. Kalung berlian mungil, tapi jelas bukan selera Gina. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kamu beli ini pakai uang siapa, Ren?" Rendra tersenyum. "Uang aku, tentu saja." "Uang dari rekening siapa?" Gina menyipitkan mata. "Dari bisnis aku? Atau dari properti yang kamu daftarkan atas nama Natasha?" Rendra membeku. Kalung itu pun terasa seperti tali gantungan di tangannya. Malam itu, Gina kembali bertemu Intan. "Kita sudah bisa masukkan pasal manipulasi psikologis dan penyalahgunaan kepercayaan sebagai tambahan gugatan. Ini makin kuat," ujar Intan sambil menandai dokumen dengan stabilo kuning. "Dia masih coba akting manis?" tanya Intan sambil tertawa kecil. Gina menyeringai. "Parahnya, iya. Dia pikir aku bodoh karena masih tinggal serumah. Padahal aku tinggal untuk mengawasi, bukan karena cinta." Intan menatap sahabatnya dengan bangga. "Kamu tahu, Gin, ini bukan sekadar balas dendam. Ini pelajaran. Buat dia, buat semua yang berpikir perempuan lemah kalau cinta." Gina tersenyum tipis. "Aku cinta, tapi aku bukan budak cinta. Aku disakiti, tapi aku tidak buta." 2 hari kemudian, Gina mendapat kabar bahwa Rendra mengunjungi kantor lama salah satu properti mereka yang kini sedang disita sementara oleh pengadilan. Ia berpura-pura sebagai pemilik dan mencoba menekan staf untuk mengubah kepemilikan legal. Untungnya, manajer proyek langsung menelepon Gina, dan hasil rekaman CCTV serta laporan staf masuk ke dalam bukti tambahan yang kini semakin menumpuk. Gina pun membuat satu keputusan penting, keluar dari rumah. Bukan karena takut, tapi karena waktunya sudah tiba. Ia meninggalkan surat singkat di atas meja makan. "Permainanmu berakhir. Kalung, bunga, dan drama cinta palsu. Aku simpan semuanya sebagai bukti. Gugatan akan datang. Dan kali ini, kamu akan benar-benar kehilangan segalanya. Gina." Gina mengemasi koper kecil, lalu naik ke mobil yang dikemudikan asistennya. "Ke apartemen saya yang di Kuningan," ucapnya tenang. Hari itu, Gina tidak melarikan diri. Ia menarik diri ke posisi strategis, dari mana ia bisa mengawasi seluruh pertempuran secara dingin dan profesional. Di kaca spion, rumah besar yang dulu ia bangun bersama Rendra mengecil. Dan di matanya, rumah itu bukan lagi simbol cinta. Itu medan perang. Dan kini, perang tinggal menunggu tembakan terakhir. Gugatan cerai. 3 hari setelah Gina meninggalkan rumah, kantor hukum milik Intan resmi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam berkas gugatan tersebut tercantum 3 poin utama. Pelanggaran kesetiaan dalam rumah tangga,
manipulasi aset dan penyalahgunaan kepercayaan finansial. Penderitaan psikologis yang ditimbulkan saat Gina dalam kondisi koma. Namun yang paling membungkam adalah lampiran bukti-bukti perselingkuhan dan penggelapan, dokumentasi rapi dan sistematis selama hampir 2 bulan. Di antaranya, transkrip rekaman suara Rendra saat membisikkan kalimat, "Semoga kamu cepat meninggal." Bukti transfer dana ke rekening atas nama Natasha dari akun usaha milik Gina. Screenshot pesan antara Rendra dan Natasha dengan nada mesra dan rencana jahat. Bukti sertifikat properti yang dialihkan diam-diam ke nama Natasha. Rekaman CCTV pertemuan mereka di hotel dan restoran mewah. Pagi itu, Rendra menerima surat panggilan dari pengadilan. Surat berkop resmi dengan tulisan tegas. Saudara Rendra P. Wibowo diminta hadir sebagai tergugat dalam sidang cerai antara dirinya dan Gina R. Astari. Tangannya gemetar saat membaca. Wajahnya memucat. Ia mencoba menelepon Gina. Tidak diangkat. Ia menghubungi Natasha. Nomor tidak aktif. Di seberang kota, Gina duduk di kantor Intan, membuka satu persatu map berisi bukti. Tangannya mantap. Wajahnya dingin. Ini sudah cukup untuk mengunci dia dari 3 sisi. Rumah tangga, hukum, dan bisnis, kata Intan sambil menandatangani halaman terakhir. Gina mengangguk. Aku gak mau sekadar pisah. Aku mau kebenaran terungkap. Dia harus tahu, perempuan yang dia rendahkan ini bisa bangkit dan melawan. Beberapa hari kemudian, sidang pertama dimulai. Rendra datang tanpa didampingi pengacara pribadi. Ia tak sanggup membayar pengacara kondang karena sebagian besar asetnya sudah diblokir atau disita sementara oleh pengadilan. Ia mengenakan kemeja biru yang tampak usang dan kusut. Tidak ada lagi dasi. Tidak ada lagi mobil mewah. Ia datang naik ojek online. Sementara itu, Gina tiba dalam balutan blazer hitam dan rok pensil abu-abu. Ditemani Intan dan 2 asisten hukumnya. Wajahnya bersih dari riasan tebal, tapi sorot matanya membuat seluruh ruang sidang hening saat ia melangkah masuk. Di hadapan hakim, Gina memaparkan kisahnya dengan tenang, tanpa berlebihan. Yang mulia, saya bukan wanita yang ingin memenjarakan suaminya. Tapi saya tidak bisa diam terhadap pengkhianatan, kebohongan, dan niat pembunuhan yang terselubung. Saya ingin keadilan, bukan balas dendam. Hakim mengangguk, lalu beralih ke Rendra. Saudara tergugat, apa yang ingin Anda sampaikan? Rendra membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Setelah sidang selesai, media sosial mulai ramai. Kasus perceraian Gina yang diam-diam sebelumnya, kini mulai diketahui publik setelah sebuah akun hukum membagikan cuplikan persidangan. Tanpa menyebut nama lengkap, tapi publik langsung menebak. Gina tidak gentar. Ia tahu, ini bagian dari harga yang harus ia bayar demi mengakhiri bab kelam dalam hidupnya. Malamnya, Gina duduk di balkon apartemennya. Hening. Angin berhembus lembut. Ia menyesap teh hangat sambil menatap langit malam Jakarta. Sudah sejauh ini, gumamnya. Dan aku masih berdiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu puas. Gina, kamu menang. Tapi kamu menghancurkan aku. Aku kehilangan segalanya. Selamat. R. Gina membacanya tanpa emosi. Ia hanya menjawab singkat. Aku tidak menghancurkanmu. Rendra, kamu yang melakukannya sendiri. Ia kemudian mematikan ponselnya. Malam itu, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ruang sidang 3B. Hari ini menjadi momen penting dalam kehidupan Gina, bukan hanya sebagai seorang istri yang menggugat cerai, tapi sebagai perempuan yang memperjuangkan hak, martabat, dan keadilan. Jam menunjukkan pukul 9.15 pagi. Suasana ruang sidang mulai dipenuhi suara langkah kaki. Media dilarang masuk,
Tapi kabar mengenai sidang perceraian ini sudah bocor ke beberapa forum hukum dan sosialita. Gina tidak peduli. Ia tidak datang untuk menjadi berita. Ia datang untuk menyelesaikan luka. Majelis hakim memasuki ruangan. Suara palu terdengar. Sidang cerai antara penggugat, Ibu Gina R. Astari, dan tergugat, Bapak Rendra P. Wibowo, dinyatakan dimulai. Gina duduk tegak. Di sebelahnya, Intan membuka map besar berisi bukti-bukti legal yang telah diklasifikasi rapi. Dokumen properti, bukti transfer, rekaman suara, dan transkrip komunikasi yang telah disahkan notaris. Sementara itu, Rendra duduk sendiri. Tak ada pengacara yang mendampingi. Wajahnya lusuh. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Seminggu terakhir ini, ia hidup dari sisa-sisa uang tunai karena rekening utama dibekukan untuk keperluan penyidikan aset. Hakim memulai, kami sudah menerima berkas gugatan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pengkhianatan dalam rumah tangga, menyalahgunakan kepercayaan finansial, serta memberi tekanan psikologis terhadap penggugat. Benarkah Anda, Saudara Rendra, menyatakan harapan agar istri Anda meninggal dunia saat ia dalam keadaan koma? Ruangan hening. Rendra mencoba mengelak. Yang mulia, saya dalam tekanan waktu itu. Saya tidak benar-benar berharap dia meninggal. Itu hanya saya panik. Hakim menatapnya tajam. Saudara tahu bahwa pernyataan itu direkam melalui CCTV dan rekaman audio dari alat medis di ruang ICU. Rendra tertunduk. Ia tidak tahu. Gina punya bukti itu. Intan berdiri, tegas dan tanpa ragu. Yang mulia, kami menyerahkan flash disk dan transkrip lengkap rekaman suara tersebut. Selain itu, kami juga menyerahkan bukti penyalahgunaan wewenang keuangan, termasuk upaya tergugat untuk memindahkan aset pribadi milik klien kami ke nama pihak ketiga tanpa persetujuan legal. Intan menyerahkan dokumen-dokumen. Para hakim membolak-balik lembaran demi lembaran. Selain itu, kami juga melampirkan bukti komunikasi antara tergugat dan pihak ketiga bernama Natasha, yang mengindikasikan rencana untuk menikah setelah kematian klien kami. Hakim ketiga mengangkat alis. Ini lebih dari gugatan cerai. Ini nyaris masuk ke pidana. Rendra mulai gelisah. Ia menyela. Yang mulia, saya memang salah. Tapi saya mencintai Gina. Saya hanya terjebak keadaan. Gina menatapnya dengan tenang. Ia tak tergoyah sedikit pun oleh drama itu. Kalau kamu cinta, kenapa kamu ingin aku mati? Suaranya pelan tapi tajam. Rendra terdiam. Sidang berjalan selama 2 jam. Intan memaparkan bukti demi bukti, mengunci setiap celah pembelaan Rendra. Sementara Rendra hanya bisa pasrah. Tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk melawan. Ketika hakim mengakhiri sidang, ia berkata, berdasarkan bukti dan kesaksian, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan cerai akan dilanjutkan ke tahap finalisasi, termasuk pengembalian aset yang dibuktikan sebagai milik sah penggugat. Rendra menatap Gina dari seberang meja. Mata itu tidak lagi menyimpan cinta, tidak juga kebencian. Yang tersisa hanyalah kemenangan yang hening. Setelah sidang, Gina berjalan keluar bersama Intan. Gugatan dikabulkan sepenuhnya, tinggal tunggu waktu putusan resmi. Aset kamu akan kembali. Properti, rekening, bahkan saham di 2 usaha kamu yang diam-diam dia kelola atas nama pihak ketiga, akan kamu ambil alih lagi, ujar Intan sambil menepuk punggung sahabatnya. Gina menarik napas lega. Aku gak pernah nyangka hidup rumah tangga bisa berujung di pengadilan kayak gini. Intan menjawab pelan. Tapi kamu gak pernah lemah. Itu yang paling penting. Malam itu, Gina menerima email dari bank. Semua rekening utama sudah resmi dipulihkan ke kendali penuh miliknya. Termasuk 1 properti senilai 12 miliar yang dulu coba dipindahkan Rendra ke atas nama Natasha. Ia membuka 1 folder khusus di laptopnya. Judulnya, Selesai.
Di dalamnya, ia menaruh salinan semua bukti, dokumen sidang, dan catatan pribadi selama masa pemulihan. Lalu ia menulis satu kalimat, "Aku sembuh. Bukan hanya tubuhku, tapi seluruh diriku." Semenjak sidang cerai terakhir, dunia Rendra runtuh pelan-pelan, namun pasti. Bank mengirimkan notifikasi resmi. Semua rekening atas namanya yang terkait harta bersama telah dibekukan atau dikembalikan ke nama Gina. 2 mobil mewah ditarik leasing karena tidak mampu membayar cicilan. Aset-aset yang dulu dipamerkan dengan bangga kini menghilang satu persatu. Di hari ketiga setelah sidang, Rendra bangun pagi di apartemen sewaan kecil di pinggiran Jakarta. Apartemen ini bukan miliknya. Dulu ia membeli properti atas nama Natasha, tapi semua kini telah disita berdasarkan hasil pengadilan. Ia membuka kulkas. Kosong. Sisa makanan kemarin sudah basi. Sementara itu, Natasha tak lagi membalas pesannya. Ia mencoba menelepon. Tidak aktif. Ia datang ke salon tempat biasa mereka bertemu. Sudah tutup. Pindah. Rendra mulai panik. Ia pergi ke apartemen mewah yang dulu ia belikan untuk Natasha. Security tidak memperbolehkannya masuk. Unit itu, menurut data, kini kembali atas nama pemilik asli, karena peralihan sebelumnya dinyatakan ilegal oleh notaris. Nona Natasha sudah pindah sejak 3 hari lalu. "Pak," kata petugas. "Pindah kemana?" tanya Rendra kalut. Petugas mengangkat bahu. "Tidak tahu. Yang jelas bukan ke sini." Pulang malam itu, Rendra menatap pantulan wajahnya di cermin. Matanya merah. Wajahnya kotor dan letih. Tak ada sisa kejayaan. Ia terdiam lama sebelum akhirnya meremas ujung meja dan berteriak, "Sialan. Kalian semua pengkhianat." Tapi suara itu hanya memantul kembali. Tidak ada yang menjawab. Karena kenyataannya, pengkhianat sejati adalah dirinya sendiri. Sementara itu, Gina tetap tenang menjalani proses hukum. Intan sudah menyiapkan dokumen final pembagian harta. 3 rumah mewah dikembalikan ke nama Gina. 3 unit apartemen berhasil dibuktikan dibeli dari dana pribadi Gina. 2 bisnis yang dipindah ke nama Rendra kini kembali ke Gina setelah pembuktian dokumen pendirian. Rekening bersama resmi ditutup. Seluruh utang bisnis yang ditanggung Gina karena kelalaian Rendra, kini bisa ditagihkan balik lewat proses hukum. Gina hanya mengangguk saat semua dipaparkan. Kalau semua selesai, kita bisa buat permintaan pelunasan kompensasi dalam waktu 3 bulan. Mau kita tuntut juga secara pidana, Gin? Tanya Intan. Gina diam sejenak. Belum. Biarkan dia hancur dulu dengan apa yang tersisa dari egonya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah berita kecil muncul di portal hukum dan sosialita. Ex-suami Gina Astari ajukan permohonan perlindungan hukum atas aset pribadi yang disebut masih milik sendiri. Artikel itu disertai foto Rendra duduk sendiri di ruang sidang. Komentar netizen tak kalah pedas. Dulu selingkuh, sekarang minta belas kasihan. Dia gak sadar, harta itu dari istrinya. Dasar mental benalu. Semoga dipenjara sekalian. Rendra membaca semua itu. Ia memukul meja. Ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Malam itu, Rendra minum sendirian di warung dekat tempat tinggalnya. Ponselnya mati total karena tidak sanggup membayar tagihan pasca bayar. Ia duduk diam. Terlalu lelah untuk marah, tapi terlalu egois untuk menyesal dengan tulus. Di kepalanya terngiang suara Gina. Aku tidak menghancurkanmu. Kamu yang melakukannya sendiri. Di sisi lain kota, Gina duduk di balkon rumah lamanya yang kini telah kembali ke tangannya. Langit malam tampak bersih. Udara dingin, tapi menenangkan. Ia menulis di jurnal pribadinya. Terkadang, membalas dendam terbaik adalah tidak membiarkan mereka ikut dalam hidupmu yang kini lebih tenang.
Aku tidak menang karena membuat dia kalah. Aku menang karena aku bertahan. Ia menutup jurnal itu, lalu berdiri. Masih ada bab terakhir yang harus dijalani, keputusan final dari pengadilan. Tapi untuk malam ini, Gina mengizinkan dirinya merasa lega. Ia telah mematahkan rantai yang selama ini mengikatnya dalam hubungan penuh kebohongan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sidang putusan. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak biasa seperti hari-hari lain. Tapi bagi Gina, hari ini terasa seperti titik akhir dari badai panjang yang hampir mencabut nyawanya, secara harfiah dan emosional. Ia tiba tepat pukul 8.45 pagi, mengenakan blazer putih gading dan celana panjang abu tua. Penampilannya tenang, profesional, dan berwibawa. Di sebelahnya, Intan membawa dokumen-dokumen terakhir yang akan difinalisasi. Rendra pun hadir, tapi kini seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kemeja polos, celana yang sudah tak pas potongannya, dan wajah penuh garis lelah. Tak ada siapapun yang menemaninya. Ia berjalan tertunduk, menyadari bahwa tak ada satu pihak pun yang masih berdiri di belakangnya. Ruang sidang terasa hening seperti gereja tua. Majelis hakim hadir tepat waktu, membuka berkas-berkas di hadapan mereka, lalu membacakan hasilnya. Setelah memeriksa bukti-bukti, mendengarkan saksi-saksi, dan meninjau aspek hukum serta etika dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Mengabulkan gugatan cerai dari Ibu Gina R. Astari. Menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat sah bercerai. Mengembalikan seluruh aset properti, bisnis, dan keuangan kepada penggugat berdasarkan bukti kepemilikan yang sah. Memberikan hak pengelolaan penuh terhadap 2 bisnis utama kepada penggugat. Menolak segala klaim kompensasi dari tergugat yang tidak dapat dibuktikan secara sah. Memberikan biaya perkara kepada tergugat sepenuhnya. Gina tidak menangis, tidak tersenyum, hanya menunduk singkat, sebagai bentuk penghormatan kepada proses hukum yang telah menegakkan keadilan. Rendra tak berkata apapun. Ia hanya menatap kosong ke depan, seperti tubuh tanpa jiwa. Tak ada protes, tak ada argumen. Karena di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu, semua ini adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Usai sidang, Gina dan Intan keluar gedung. Beberapa wartawan mencoba menghampiri, tapi Gina hanya memberi pernyataan singkat. Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk memulihkan. Rumah tangga adalah tempat perlindungan, bukan tempat pengkhianatan. Hari ini, saya mendapat kembali bukan hanya aset saya, tapi juga diri saya sendiri. Intan menepuk bahunya dengan bangga. You did it, Gin. Kamu menang tanpa harus jadi kejam. Gina hanya tersenyum kecil. Aku tidak menang karena menghancurkan dia, Tan. Aku menang karena aku memilih pulih. Beberapa hari kemudian, Gina membuat keputusan yang mengejutkan publik. Ia menyumbangkan 1 unit apartemen dan 15% saham dari salah satu bisnisnya ke organisasi perempuan korban KDRT dan manipulasi finansial. Salah satu media menulis headline, Gina Astari, dari korban jadi simbol kekuatan perempuan modern. Banyak yang menyangka ia akan menikmati harta dan membalas dengan cara dunia. Tapi Gina memilih jalan yang berbeda. Ia menyembuhkan dirinya dengan menyembuhkan orang lain. Sementara itu, Rendra mulai menjual barang-barang pribadinya demi bertahan hidup. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai marketing, tapi gagal. Reputasinya sebagai suami pengkhianat terlanjur menyebar. Natasha tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Ada rumor bahwa ia pindah ke luar negeri bersama pria lain yang lebih kaya. Kini Rendra tinggal di sebuah kamar kos kecil. Tidak ada yang menghubunginya lagi, kecuali iklan pinjaman online dan pesan-pesan hutang. Di sisi lain kota, Gina duduk di ruang kerja rumahnya yang baru direnovasi. Ia membuka laptop,
menatap layar kosong Word, lalu mulai mengetik. Judul, "Aku pernah koma, tapi aku bangkit, dan aku tidak sendirian." Ia memutuskan menulis buku, bukan untuk menyindir, tapi untuk menguatkan. Karena satu hal yang ia pelajari dari semua ini, ketika kamu dikhianati, jangan hancurkan dirimu demi menghancurkan dia. Bangkit, pulih, dan bersinar lebih terang. Biarkan sinarmu jadi bayangan bagi orang yang pernah menutupi cahayamu. 3 bulan setelah putusan resmi pengadilan, hidup Gina berjalan dengan ritme yang berbeda. Bukan lagi dalam bayang-bayang trauma, bukan pula dalam gelora balas dendam, melainkan dalam harmoni. Rumah besarnya yang dulu terasa dingin dan kosong, kini menjadi tempat yang hangat. Ruang kerja dipenuhi buku dan tanaman kecil, dapur selalu menyimpan aroma teh segar, dan ruang tamu tak pernah sepi dari canda sahabat-sahabatnya. Gina telah menyusun ulang hidupnya dari dasar, dengan pilihan sadar. Suatu pagi, Gina duduk di meja makan, membaca berkas dari tim hukum. Di sampingnya, tergeletak draft akhir buku yang ia tulis sendiri berjudul, "Aku Bangkit Saat Mereka Mengira Aku Mati." Intan masuk, membawa 2 cangkir kopi. "Udah baca semua?" tanya Intan. "Udah," jawab Gina, menepuk berkas. "Semua harta udah resmi balik. Saham, rumah, bahkan satu villa di Bali yang dulu sempat atas nama Rendra. Semua sudah bersih. Kamu gak mau cari pasangan baru?" Gina tertawa kecil. "Buru-buru amat. Nikmatin sendiri dulu, Tan. Lagi pula, aku baru saja menikah lagi, dengan diriku sendiri." Intan mengangkat cangkir. "Cheers for that." Gina kini juga aktif menjadi pembicara di forum-forum edukasi perempuan tentang hukum rumah tangga, perlindungan aset pribadi, dan kekuatan psikologis setelah trauma. Ia membuka beasiswa kecil bagi perempuan muda yang ingin belajar hukum. Salah satu kutipannya yang viral, "Jangan takut terlihat keras, hanya karena kamu melindungi dirimu sendiri. Cinta tanpa perlindungan terhadap dirimu bukan cinta, tapi jebakan." Suatu malam, Gina mendapat email dari penerbit besar. Bukunya akan dicetak dan didistribusikan nasional. Mereka ingin membuat versi audiobook dan bahkan mempertimbangkan hak film. Gina tersenyum. Bukan karena uang, tapi karena kisahnya bisa jadi pelita bagi orang lain yang pernah merasakan kegelapan. Di satu sudut kota lain, Rendra kini bekerja sebagai sopir ojek online. Setiap hari ia membawa penumpang tanpa tahu bahwa orang-orang yang ia antar mungkin pernah membaca kisah mantan suami Gina di media. Ia pernah mencoba menghubungi Gina sekali, lewat email. Isinya permintaan maaf, panjang, berliku, menyalahkan keadaan, dan pada akhirnya, menyesal. Gina tidak membalas, tapi ia membacanya, dan kemudian menghapusnya. Maaf tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup diterima dalam diam dan dilepaskan. Suatu sore, Gina berjalan sendirian di pantai. Ia melepas sepatu dan membiarkan pasir menyentuh kulitnya. Angin membawa aroma asin dan suara ombak yang menenangkan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Aku masih hidup. Aku masih utuh. Bahkan lebih dari sebelumnya." Gina tak lagi jadi istri dari siapa atau korban dari siapa. Kini ia adalah tokoh utama dalam hidupnya sendiri, dan hidup barunya baru saja dimulai. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.